Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada para pengusaha nakal yang gemar mengakali aturan. Prabowo tidak akan melunak dan telah menarik jutaan lahan hutan dari para pebisnis yang melakukan praktik ilegal untuk dikembalikan ke negara. Pemerintah bahkan telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk memastikan penegakan hukum berlaku. Lantas siapa pengusaha besar yang dimaksud oleh Prabowo? Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkit perilaku pengusaha nakal yang gemar mengakali aturan. Padahal para pengusaha ini sudah mendapatkan berbagai kemudahan berbisnis dari pemerintah, mulai dari pemberian hak guna usaha sampai kredit dari bank milik negara. Namun alih-alih taat aturan, pengusaha ini malah mangkir dari kewajiban. Prabowo pun menegaskan telah menarik jutaan hektar lahan dari pengusaha nakal untuk dikuasai kembali oleh negara. Langkah itu diambil merujuk pada ketentuan konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU. Berarti bumi, air, kita kasih kredit dari bank pemerintah. Sudah dikasih, masih melanggar. Masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur. Sudah laporan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah saya sudah menguasai kembali 3,1 juta pada tanggal 15. Hari ini sudah 3,2 juta. Akhir Agustus akan menjadi 3,5 juta hektar. Mungkin September akan jadi 3,7 juta hektar. Sudah kami kuasai kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia. Sikap Prabowo tegas, tak akan melunak kepada para pebisnis yang enggan mematuhi aturan. Pengusaha yang melanggar harus membayar pajak, termasuk dendanya. Nggak ada pemutihan. Enak aja. Udah ngelanggar minta diputihkan. Kalau tidak ganti rugi ya saya ambil. Lantas siapa pengusaha kakap yang dimaksud Presiden Prabowo itu? Tentu kalau bicara siapa yang dimaksud gitu ya, tentu profil targetnya yang pasti bukan petani kecil, Mas. Ya, jadi melainkan ya korporasi pemegang konsesi atau izin yang pertama ya di situ kan memegang HGU dan tetapi melanggar syarat pemanfaatan lahan, kemudian juga memasuki menyerobot kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan gitu ya, dan juga tidak patuh pajak ya, sambil memanfaatkan fasilitas negara, contoh misalnya kredit, bank himbara gitu ya, kemudahan perizinan, bahkan diberikan misalnya insentif gitu ya. Nah tentu kan kalau kemudian wajar pemerintah kemudian ingin menata ulang kan begitu ya. Pemerintah memang tengah getol menertibkan tata kelola kawasan hutan dan perkebunan. Prabowo bahkan membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas yang diketuai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin itu diberi mandat besar, memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan, meningkatkan tata kelola lahan, dan memaksimalkan penerimaan negara. Sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan untuk memastikan seluruh lahan-lahan yang dimiliki oleh negara itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian menyisir seluruh potensi
tanah-tanah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang digunakan secara ilegal, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan, kemudian pertambangan yang menggunakan lahan secara ilegal, kemudian melanggar hukum, misalnya melanggar wilayah hutan lindung dan sebagainya. Itu ditertibkan. Semua kan ada sistemnya ya. Sistem itu nanti akan dijadikan satu patokan siapa yang melanggar atau siapa yang tidak. Hanya masalahnya kan masalah tindakan ini ya. Mungkin selama ini melanggar tapi belum diapa-apakan. Nah, sekarang akan diapakan nih. Perintah tegas Presiden Prabowo menertibkan pengusaha nakal yang gemar mengeruk kekayaan alam tapi kerap mangkir dari kewajiban langsung dieksekusi Satgas yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga. Pada Agustus lalu, Kejaksaan Agung sudah menguasai kembali 3,3 juta hektar kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit ilegal. Selain kebun sawit, Satgas PKH juga menertibkan lahan seluas 4,2 juta hektar yang digunakan sebagai tambang ilegal. Sebagai pelaksanaan perintah Presiden melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, maka dapat kami sampaikan Satgas PKH sebelumnya melakukan penertiban terhadap beberapa kebun sawit yang keberadaannya ilegal di kawasan hutan. Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektar. Penindakan pengusaha nakal di sektor perkebunan dan pertambangan diharapkan bisa menimbulkan efek jera. Tak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tapi sekaligus memberantas praktik ilegal yang selama ini menjadi penyebab kebocoran pundi-pundi negara. Perusahaan-perusahaan besar itu harus patuh terhadap hukum, dan itu komitmen Presiden, karena Presiden sejak dulu berkeyakinan banyak lahan-lahan kita itu tidak digunakan tidak sebagaimana mestinya, bahkan menyebabkan kebocoran-kebocoran keuangan negara. Jadi Presiden akan terus bertindak tegas terkait dengan perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum ini. Jadi kalau kemudian tata kelola diperbaiki, kemudian kelembagaan juga diperkuat gitu ya, maka tentu kepastian hukum ini juga akan semakin naik gitu, atau terang benderang lah gitu ya, atau transparan dan akuntabel gitu ya. Apalagi kalau misalnya koridor normalisasi dan penindakannya juga clear begitu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Konsistensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang enggan berkompromi dengan pebisnis nakal tentunya patut diapresiasi. Transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci memberangus praktik ilegal. Dan akhirnya pendapatan negara bisa dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat.